sebelum kita memulai pelajaran kita mulai dulu dengan membaca doa. Mari kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. SK standar kompetensi dan KD yaitu kompetensi dasar yang harus kita penuhi pada pelajaran ini adalah yang pertama yaitu standar kompetensi. Bagaimana cara menghindari perilaku tercela. Jadi itu yang standarnya kompetensi yang harus kita miliki, dan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian anania, ghadab, ghibah, hasad, dan namimah. Yang kedua adalah menyebutkan contoh perilaku anania, ghadab, hasad, ghibah, dan namimah. Dan yang terakhir, menghindari perilaku anania, ghadab, hasad, ghibah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya kompetensi dasar yang harus kita capai. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, langkah baiknya kita mengulang sebentar materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hasad ya. Ada yang masih ingat apa itu hasad? Ya. Ini saya bukakan di sini sebentar ya. Apa itu hasad? Jadi hasad adalah sifat berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang diperoleh orang lain supaya berpindah kepada kita. Jadi ini hasad ya. Kemudian kita lanjutkan materi kita pada hari ini yaitu tentang ghibah. Apa saja materi yang harus kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian ghibah. Jadi apa nanti yang dimaksud dengan ghibah? Yang kedua adalah dalil. Di sini ada 2 dalil. Kemudian berikutnya adalah cara menghindari ghibah. Yang selanjutnya dampak negatif dari ghibah. Kemudian contoh dari ghibah. Dan yang terakhir adalah ghibah yang diperbolehkan. Pertama, mari kita lanjut dengan pengertian. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ghibah? Oke, kita lanjutkan ya dengan pengertian ghibah ya. Yang pertama adalah pengertian ghibah. Menurut bahasa, ghibah artinya menggunjing. Atau menurut istilah, ghibah diartikan membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahan-kesalahannya, baik jasmani, agama, kekayaan, ataupun akhlaknya. Ini adalah pengertian ghibah secara bahasa maupun istilah. Kemudian kita lanjutkan tentang dalil ghibah. Dalil yang pertama. Dalil yang pertama kita ambil dari Al-Qur'an Karim pada surah yang ke-49 ayat 12. Sebelumnya silahkan dengarkan dulu pembacaan surahnya ya. Kita dengarkan bersama-sama. Ya, itu ya pembacaannya. Sekarang artinya adalah janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain itu sama halnya dengan kita memakan bangkai daging saudara kita. Jadi silahkan dihindari ghibah. Kemudian kita lanjutkan kepada dalil yang kedua, yaitu dari hadis. Di sini hadisnya dari Abu Hurairah. Saya bacakan dulu ya, tolong didengarkan dengan seksama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghibatu qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu ghibah? Para sahabat menjawab,
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Maka dijawablah oleh Rasulullah SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menghibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Jadi, jika membicarakan keburukan orang itu, benar ataupun tidak, semuanya tetap di dalam Islam berstatus dosa. Jadi janganlah dikerjakan. Selanjutnya adalah cara menghindari ghibah. Di sini ada beberapa cara untuk menghindari sifat ghibah. Ada 6 ya. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Jadi yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Bahwasanya orang lain yang hendak kita bicarakan juga memiliki kebaikan. Jadi alangkah baiknya diurungkanlah jika kita hendak membicarakan keburukannya. Yang kedua, untuk saling mengingatkan antar teman. Jadi ketika ada teman yang sedang menghibah, kita ingatkan untuk berhenti dan jangan membicarakan lagi. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Ya, daripada kita berbicara yang tidak baik, alangkah baiknya kita perbanyak dengan istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang keempat, berkumpul dengan orang saleh. Ini sangat penting sekali, karena jika kita berkumpul atau berteman dengan orang yang tidak baik, kita akan ikut melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka jika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, insya Allah kita akan menjadi orang yang saleh juga. Yang kelima, menjaga lidah ataupun lisan. Jadi hati-hati dengan lisan. Jika tidak bisa berkata baik, maka alangkah baiknya diam. Dan yang terakhir adalah menyadari perbuatan yang buruk. Ghibah ini perbuatan buruk. Ghibah ini dosa. Kalau jika kita sadar itu, maka tinggalkan. Jangan sampai kita melakukannya. Berikutnya adalah dampak negatif dari ghibah. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama adalah menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Jadi orang lain pasti akan tidak senang dengan kita, akan bermusuhan dengan kita. Yang kedua, tidak dipercaya oleh orang lain. Pastinya ketika kita sudah sering membicarakan keburukannya, maka mereka sudah tidak akan percaya lagi dengan kita. Yang berikutnya adalah susah untuk mendapatkan teman. Jika kita selalu membicarakan keburukan teman-teman kita, maka pasti mereka tidak lagi mau berteman dengan kita. Dan yang terakhir adalah lebih banyak musuh daripada teman. Yang pastinya orang yang kita bicarakan keburukannya pasti akan memusuhi kita. Makin sering kita bicarakan keburukan orang-orang, maka makin banyaklah musuh kita. Contoh dari perbuatan ghibah. Apa saja contohnya? Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain melalui lisan atau tulisan di media sosial. Zaman dahulu biasanya menghibah itu hanya menggunakan lisan. Ada 2 ataupun 3 orang menghibah. Sedangkan sekarang tidak harus dengan lisan. Terkadang di media sosial kita cukup menulis ataupun mengetik, maka itu juga termasuk dalam ghibah. Yang ketiga adalah membicarakan keburukan orang lain dalam waktu luang, meskipun hanya untuk lelucon atau bercanda. Ini juga tidak boleh, karena pastinya ketika orang yang kita bicarakan mendengar, pasti juga dia tidak senang dengan itu. Yang terakhir adalah membicarakan kesuksesan orang lain didasari dengan perasaan yang iri dan dengki. Ini juga tidak boleh, karena dasarnya adalah iri ataupun dengki kepada apa yang dicapai oleh orang lain. Nah, akan tetapi dalam Islam ada ghibah yang dibolehkan. Apa itu yang dibolehkan ghibahnya? Yang pertama adalah melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti polisi atau jaksa untuk proses penyidikan. Ini sangat penting dan ini dibolehkan walaupun kita melaporkan kejahatan orang lain, tapi tidak apa-apa, dibolehkan. Yang kedua, mengungkapkan kejahatan dengan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan itu. Ini sangat penting sekali. Jika ada orang yang berlaku jahat dan ini sangat berbahaya bagi masyarakat, maka harus kita laporkan. Yang ketiga adalah menjelaskan keburukan ahli maksiat dan
dan ahli bid'ah, dan agar masyarakat Islam selamat dari keburukannya. Ini juga sangat penting sekali. Jika ada seorang yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, maka harus kita sampaikan dengan tujuan agar umat terselamatkan dari keburukannya. Dan yang terakhir adalah membicarakan keburukan orang lain dalam upaya mencari jalan keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika ada seseorang yang dapat kita bicarakan keburukannya, tapi tujuannya adalah untuk mencarikan solusinya, untuk mencarikan jalan keluar bagi dia. Jadi ini saja materi kali ini. Jadi semoga kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa untuk selalu belajar, dan jangan lupa untuk selalu berusaha dan berikhtiar. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.